Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Engkau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Saya akan membaca dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, itu banyak sekali nasihat-nasihat mengenai kita, yaitu supaya kita rendah hati, merendahkan hati. Saudara, dan nasihat ini atau teladan ini diberikan Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat ke-29 mengatakan demikian. Matius 11 ayat ke-29 mengatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan jelas sekali. Yesus mengatakan sendiri, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, pernyataan ini diberikan kepada Tuhan Yesus sendiri supaya kita bisa dapat belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Tentunya kita masih ingat, bukan? Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada malam sebelum Tuhan diserahkan. Kalau Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat rendah hati. Tuhan itu sangat rendah hati. Kalau Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, di sini Tuhan tidak melihat keberadaannya. Tuhan tidak melihat statusnya sebagai Tuhan dan guru mereka. Dan Tuhan menyisihkan sifat keilahiannya yang Yesus miliki dengan segala
kesempurnaan yang tanpa batas. Tuhan mau melakukan karena Tuhan sangat rendah hati. Kalau Tuhan mau melakukan, membasuh kaki murid-muridnya, bahwa ini tidak ada alasan bagi kita lagi untuk menyombongkan diri. Apa yang perlu kita sombongkan, apa yang perlu kita banggakan, itu tidak ada artinya di pemandangan Allah. Bukankah kita itu bagaikan sebutir debu yang tidak berarti di pemandangan Allah? Jadi tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan, saudara. Saudara, Tuhan ingin melakukan semuanya ini karena Tuhan mengasihi murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, contoh orang yang rendah hati itu adalah Yeremia. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengutus Yeremia untuk menjadi seorang nabi, Yeremia mengatakan, Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Aku nggak layak Tuhan, karena aku nggak pandai berbicara, lagi pula aku masih muda, nggak banyak pengalaman. Tetapi di sini Tuhan justru melihat kerendahan hati Yeremia. Tuhan melihat kepolosan hati Yeremia. Dan Tuhan berjanji, aku akan memimpinmu dan membimbingmu. Dan akhirnya Yeremia pun taat akan perintah Tuhan. Maka Tuhan menjadikan Yeremia menjadi seorang nabi yang besar. Saudara, ketaatan akan perintah Tuhan ini merupakan bagian dari kerendahan hati. Merupakan bagian dari kerendahan hati, saudara. Dan kalau kita melihat perumpamaan yang Tuhan berikan sendiri di dalam Injil Lukas 18, yaitu tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Saudara, di sini dijelaskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, dalam kesaksian Injil Lukas ini dikatakan ada 2 orang yang bersama-sama datang di hadirat Allah. Yang satu adalah orang Farisi, yaitu orang ulama, orang yang setia dan taat akan hukum-hukum Taurat, tokoh agama, pemuka agama yang statusnya itu terpandang dan mulia di mata masyarakatnya. Dia dipuji di mata masyarakatnya karena dia dianggap banyak berjasa terhadap kebaikan-kebaikan di dalam masyarakatnya. Ia disanjung, ia dihormati. Tetapi sayang orang Farisi ini terjebak oleh keangkuhan dan pemujaan dirinya sendiri. Saudara, ternyata bahwa orang-orang itu keliru dalam menilai dirinya orang pemungut cukai ini. Saudara, inilah manusia itu sering melihat apa yang nampak secara lahiriah, apa yang didapat, apa yang terpancang dari mata ini, itu yang dilihat. Tetapi justru Tuhan melihatnya dari dasar hati yang paling dalam. Tuhan melihat dari sanubari dan batin orang itu. Oleh karena itu, saudara, ada pepatah yang mengatakan dalamnya laut itu dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Dalamnya laut dapat diduga, saudara, tetapi dalamnya hati siapa tahu. Ungkapan ini menunjukkan betapa misteriusnya manusia terhadap sesamanya. Ini adalah suatu pengakuan bahwa betapa seringnya kita itu keliru di dalam menilai seseorang. Mengapa, saudara? Karena manusia itu adalah makhluk yang mahir bermain sandiwara. Ini adalah bagian dari usaha-usaha untuk menutupi dirinya dari kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mendengar seseorang atau melihat seseorang bahwa orang ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang disegani di sekitarnya, orang yang sangat dihormati, tetapi ketika ada suatu kasus kejahatan terbongkar dan ternyata orang ini terlibat di dalamnya, sehingga banyak orang yang terheran-heran, loh kok bisa orang yang sebaik itu, orang yang dermawan, yang terpandang, yang dihargai di masyarakat, kok ternyata adalah seorang yang melakukan kejahatan. Oh, kok bisa ya? Ini loh manusia itu pandai bersandiwara. Mungkin di depan orang dia mengatakan, oh ya Ci, terima kasih Taci begitu baik. Terima kasih, oh ya. Mungkin di depan seorang bapak, Pak, bapak adalah bapak orang yang baik yang pernah saya jumpai. Tetapi di dalam hatinya, awas ya, kalau ada kesempatan dari belakang aku pukul engkau. Itu loh manusia. Manusia itu mahir main bersandiwara. Oleh karena itu ada lagu yang mengatakan demikian. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya. Nek tak terus ndak khotbah nyanyi saya, saudara. Dan dunia ini penuh dengan sandiwara. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Tetapi di sini, di hadapan Allah, semuanya itu telanjang, semuanya itu dapat dibaca
terbuka dan transparan. Tidak ada seorang pun yang dapat menutupi dirinya di hadapan Allah. Bahkan apa yang dikatakan kebanggaan pribadi itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Bukankah kita itu seperti sebutir debu yang tak berarti di pemandangan Allah? Saudara, oleh karena itu kalau kita melihat dalam kisah ini, ternyata orang Farisi ini berdoa kepada Allah. Demikian di ayat yang ke-11 doanya demikian. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Orang Farisi itu, ayat ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara, di dalam doa orang Farisi ini diawali dengan dengan 4 kata-kata bukan. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan seperti orang pemungut cukai ini. Saudara, kata-kata bukan ini menunjukkan apa? Sudah menunjukkan pemujaan, keangkuhan, pemujaan dan pemuliaan dirinya sendiri. Dan dia menganggap dirinya itu adalah yang paling benar. Dan dia menempatkan dirinya itu yang terbaik. Dan bahkan dia itu menutupi atau dia itu mendahului Allah di dalam menilai dan menentukan. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa orang Farisi ini dia tidak perlu lagi Allah untuk menilai dirinya karena dirinya itu sudah benar. Atau dengan kata lain, orang Farisi ini telah menutup pintu terhadap Allah, telah menutup pintu terhadap campur tangan Allah di dalam hidupnya karena aku ini sudah benar. Karena aku ini sudah benar. Saudara, sikap orang Farisi ini seringkali kita tanpa kita sadari kita pun juga seperti orang Farisi ini. Memang benar kita tidak terang-terangan berdoa seperti orang Farisi ini, tetapi sikap kita seringkali berbicara untuk merendahkan atau menghina orang lain dan menganggap diri kita itu lebih baik, lebih sempurna, lebih rohani daripada orang lain. Hati-hati. Walaupun kita tidak berdoa seperti orang Farisi, tetapi seringkali sikap kita berbicara memandang rendah, hina kepada orang yang lain, menganggap diri kita itu lebih baik. Hati-hati saudara. Kalau kita menilai orang, berarti kita menaruh ukuran pada orang itu. Seperti misalnya, Allah gitu kok jadi song leader, jadi singer, suaranya fals gak enak. Mendengar aku ini loh, aku itu bukan song leader, bukan singer, tapi suaraku setaraf dengan biduan. Allah mek sak ngono tok tah. Ketika kita menilai orang, artinya kita menaruh ukuran kepada orang itu. Oleh karena itu biarlah kita tetap saudara mau belajar rendah hati pada malam hari ini. Dan orang Farisi ini melanjutkan doanya. Apa? Tuhan, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku.
Jadi di sini orang Farisi itu menghadap Allah dengan menonjolkan dirinya. Dia menonjolkan nilai-nilai plusnya, nilai-nilai tambahnya. Dia menghadap Allah dengan membawa bukti-bukti berupa bertumpuk-tumpuk ibadah, puasa, amal yang patut dibanggakan. Dan bukti-bukti ini membutakan mata mereka, menulikan telinga mereka, dan menumpulkan hati atau perasaan mereka terhadap kemuliaan Allah. Berapa banyak? Saudara, pemungut cukai itu dipandang rendah. Maaf, di sini orang Farisi itu dia membanggakan dirinya bahwa dirinya orang yang terbaik. Hati-hati saudara. Tetapi mata Allah itu dapat membaca sudut-sudut yang tergelap dari segala perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Allah kita dapat membaca sudut-sudut yang tergelap di dalam hati kita. Semuanya itu transparan di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan perasaan dan hatinya di hadapan Allah. Ini loh sifat orang Farisi. Benar, dia seorang tokoh agama yang fasih, tahu tentang hukum-hukum Taurat, tetapi dia meninggikan hati. Dan yang satunya adalah seorang pemungut cukai. Orang pemungut cukai adalah orang yang dianggap rendah di mata masyarakatnya. Sampah masyarakat, orang yang tidak disukai di mata masyarakatnya. Dia pun juga datang di hadapan Allah dan berdoa. Doa orang pemungut cukai ini adalah doa yang singkat. Gak banyak, singkat. Doanya mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami, karena kami orang yang berdosa." Doa singkat. "Ya Tuhan, kasihanilah kami, karena kami orang yang berdosa." Itu doanya. Saudara, di sini saya tidak membela dan membenarkan orang pemungut cukai. Dan sebaliknya, saya pun tidak mengecilkan arti kesalehan, ketaatan, dan kesetiaan orang Farisi ini. Tetapi bukan karena kesalehan, ketaatan, dan kesetiaan orang Farisi ini dibenarkan di hadapan Allah. Sebaliknya, orang pemungut cukai ini dibenarkan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Dia dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Dia bagaikan seorang yang haus dan lapar akan kasih sayang Tuhan. Dia bagaikan orang yang haus dan lapar akan pengampunan dari Allah. Dia bagaikan guci yang terbuka, guci yang kosong dan terbuka untuk diisi oleh kasih Allah, diisi oleh pengampunan Allah. Dan dia membiarkan dirinya supaya Allah berbicara banyak terhadap dirinya. Karena dia merasa, aku orang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang Farisi ini menganggap dirinya itu sudah kenyang dan benar. Jadi tidak perlu dibenarkan Allah lagi, karena aku sudah benar, aku sudah baik. Jadi tidak perlu campur tangan Allah untuk membenarkan diriku. Ini loh perbedaannya.
Saudara dapat membaca, membedakan seorang tokoh agama dengan seorang pemungut cukai yang sangat dibenci, dihina di masyarakatnya. Tetapi dia datang di hadirat Allah dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Dan dia mengakui, kasihanilah aku Tuhan, karena aku orang yang berdosa. Jadi kerendahan hati itu ada hubungan dengan kejujuran. Ayo, supaya kita hati-hati malam hari ini. Apa yang kita bisa, mungkin kita mampu, kita cakap, kita berhasil, itu bukan karena kita, semuanya karena kasih karunia Allah. Amin. Kejujuran itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati. Saudara, ini ada satu kisah sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Ada satu kisah di negeri Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Yaitu ada seorang raja yang bijaksana, raja yang arif, dan raja yang rendah hati. Tetapi dia sudah berusia lanjut. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia akan mencari pengganti dirinya. Yaitu seorang yang bijaksana, yang arif dan rendah hati. Dan raja ini tidak mengambil dari kalangan kerajaan sendiri, tetapi dia akan memilih dari rakyatnya. Maka pada suatu saat dia memanggil pengawalnya untuk mengadakan pengumuman semua para pemuda di negeri itu yang usianya di atas 25 tahun supaya menghadap raja. Semua penduduk yang laki-laki, pemuda yang usianya di atas 25 tahun harus menghadap raja pada hari yang ditentukan. Dan pengumuman ini diberikan, disebar di negeri itu. Dan pada hari yang telah ditentukan, semua pemuda yang usianya di atas 25 tahun berbondong-bondong datang di halaman istana. Wah, banyak sekali. Dan raja ini akhirnya datang dan dia melihat begitu banyak pemuda-pemuda di negerinya. Lalu raja ini bertitah, "Hai pendudukku, sebentar lagi mungkin aku tidak bisa meneruskan memimpin kerajaan ini. Aku sudah tua, sebentar lagi aku bisa mati. Sebelum aku mati, aku mau mencari seorang pengganti dari aku. Untuk itu, aku mengadakan suatu sayembara, yaitu aku akan membagikan biji gandum. Setiap pemuda diberikan satu biji gandum, satu biji gandum, satu biji gandum. Supaya biji ini ditanam di pot ditanam. Dan setelah lewat 3 bulan, semua datang kemari, tunjukkan ke aku hasil tanaman itu. Dan hasil yang paling bagus itulah yang nanti menentukan jadi penggantiku. Lalu semua pemuda diberi satu-satu biji gandum itu. Nah, di dalam negeri itu ada suatu keluarga yang miskin. Terdiri dari seorang ibu, nenek, ibu yang sudah janda yang tua, dengan seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Dia tinggal di pinggiran kota dan pekerjaannya anak laki ini, anak satu-satunya ini, bertani. Dia pun ikut dalam perkumpulan orang-orang banyak di depan istana raja. Karena dia merasa dia itu paling miskin, tidak punya, dia itu paling belakang berdirinya. Dia pun mendapat satu biji gandum. Maka mereka semua pulang. Dan pada saat itu mereka mulai menanam biji gandum itu di dalam pot. Termasuk pemuda ini.
Tetapi lewat 1 minggu dilihat loh kok gak ono tanda-tanda tunas tumbuh. Pemuda ini heran loh. Disirami, dikasih rabuk, disinarno matahari, kok ndak tumbuh-tumbuh. 2 minggu lewat tidak tumbuh-tumbuh. Akhirnya dia tuh jalan di kampung, dilihat, loh tetangganya itu sudah mulai bersemi, sudah mulai berdaun banyak. Loh ada yang sudah lebih tinggi. Dia merasa sedih, dia pulang, dia berkata kepada ibunya, Bu, ternyata teman-teman orang-orang yang di sana tuh sudah bertumbuh tinggi banyak. Ada yang berdaun lebat. Nah aku ini sudah tak sirami, tak kasih pupuk, tak sinari matahari, kok enggak tumbuh-tumbuh. Sabar nak, mungkin belum waktunya. Lewat 1 bulan tetap enggak tumbuh-tumbuh. Wah, anaknya gemetar. Dia tahu kalau tidak menghasilkan tanaman, dia akan menerima hukuman. Karena raja berkata, kalau bagi mereka yang tidak bisa, tidak berhasil menumbuhkan tanaman, berarti dia malas, dia tidak merawat biji itu dengan baik. Lewat 2 bulan, tidak ada tanda-tanda tunas itu bertumbuh. Maka dia gemeter, dia berkata, Bu, saya mungkin mendapat hukuman. Saudara tahu, lewat waktu yang ditentukan 3 bulan, tetap tinggal seonggok tanah, tidak ada tanda tunas tumbuh itu. Begitu dia lihat teman-temannya itu sudah tinggi, maka tiba waktunya pengumuman, semua datang di depan pelantaran istana. Semua datang, waduh, ada yang sudah hampir setengah meter, ada yang hampir 1 meter, wah, berdaun banyak. Seorang pemuda dengan tertunduk malu, dia membawa pot itu dengan kosong, tanah aja tanpa ada tumbuhan. Dia tahu pasti hukuman akan dia terima. Dia sudah pamit sama ibunya, Bu, mungkin terakhir aku melihat ibu, setelah itu aku akan mungkin dipenjara, mungkin aku dibunuh oleh raja karena aku tidak berhasil. Lalu dia berdiri paling pojok, paling belakang sekali. Wah, raja datang melihat. Para juri, coba mereka semuanya dicatat, dinilai mana yang paling baik. Waduh, semua orang bangga menunjukkan tanamannya. Tibalah para juri itu kepada sang pemuda ini. Loh, mana tanamanmu? Kok cuman pot saja, tanah aja, mana? Dia tertunduk dan takut tidak bertumbuh. Loh, kok bisa? Raja, ini ada seorang pemuda. Dia datang dengan pot saja tanpa bunga, tanpa ada tanda-tanda tunas yang bertumbuh. Siapa itu? Bawa kemari, cepat. Wah, anak ini dengan gemetar. Dia begitu sampai di depan Baginda Raja, dia tersungkur. Maaf sang Baginda Raja, saya sudah melakukan bagian saya sudah sirami, saya sudah kasih pupuk, saya sudah menyinari matahari, tapi tetap hasilnya tidak ada. Kamu malas ya? Kamu tidak melakukan? Benar Raja. Dan apapun resiko yang terjadi, saya terima. Karena saya sudah melakukan apa yang saya lakukan. Rajanya marah. Lalu rajanya panggil pengawalnya. Dibisiki sesuatu, pengawal ini masuk. Wah, orang-orang semua tepuk, hukum saja, dia malas, lihat saya sudah tanamannya besar, hukum raja, orang itu malas. Waduh. Tapi apa yang terjadi ketika pengawal datang, dia membawa pakaian kerajaan, kenakan pada pemuda ini. Pemuda kaget, kamu berdiri. Dia waktu itu masih sujud. Kamu berdiri, kenakan pakaian kerajaan kepada pemuda ini. Pemuda ini bingung. Loh, raja, dengar saudara-saudara pendudukku. Kalian semuanya itu pembohong. Pembohong. Saudara tahu,
biji gandum yang aku berikan itu sudah aku masak terlebih dahulu. Sudah aku godok, sudah aku masak. Jadi tidak mungkin kalau biji gandum itu akan tumbuh. Tidak mungkin. Kecuali seorang pemuda ini dia tetap melakukan yang terbaik. Ternyata tidak tumbuh. Memang tidak tumbuh. Dan dia pun berani menerima resiko apa yang dia hadapi. Ini loh, saya mencari orang yang jujur di negeri ini. Cuman satu orang ini. Semua penipu. Dia belum. Wah, semuanya malu, saudara. Dari kisah ini kita dapat melihat, saudara, orang jujur itu disertai dengan kerendahan hati itu bukan selalu selalu mendapat pujian. Terkadang diejek, tetapi dia tetap melakukan apa yang terbaik. Demikian juga Tuhan Yesus, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan dan guru mereka. Mereka pun mau melakukan, Yesus pun mau melakukan, dan Tuhan mengatakan supaya kita pun dapat melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Itu loh hati Tuhan. Saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita mau belajar kerendahan hati. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Saya pun banyak belajar. Saya pun masih jauh dari kerendahan hati. Saya pun masih jauh dari segala kebaikan. Tetapi biarlah pada malam hari ini Tuhan mengajak kita, saudara semua pendengar khotbah ini, ayo kita mau belajar rendah hati. Walaupun mungkin kita diejek, dicela, tetapi biarlah lakukan yang terbaik. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya akan berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, hamba sudah menyampaikan firman secara manusia, hamba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi biarlah Roh Kudus saja yang memberi pengertian yang lebih dalam, memberikan pengertian lebih lagi supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan, akan kebenaran Tuhan, dan ajarkan kami pada malam hari ini untuk bisa belajar meneladani akan kerendahan hati Tuhan, akan kelemah lembutan Tuhan, supaya kami tidak merasa diri kami itu mampu, bisa, cakap, tetapi semuanya ini karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati semua pendengar pada malam hari ini, dan kami percaya kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami semuanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.